Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih membahas mengenai anemia pada ibu hamil. Kita kembali ke Dokter Putri Santrini. Dokter, artinya untuk pengecekan kadar hemoglobin itu bisa dilakukan di mana, dokter? Di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas bisa, di klinik atau di praktik dokter juga bisa. Yang sebenarnya dianjurkan oleh dokter untuk pengecekan ini dilakukan berapa kali, dokter? Kalau selama hamil mau dicek trimester 1, 2, dan 3 boleh, tapi biasanya kalau dari program pemerintah itu di fasilitas kesehatan layanan primer itu diceknya minimal 1 kali dalam 1 kali masa kehamilan. Minimal 1 kali ya, dokter ya. Dan itu wajib dilakukan pengecekan atau bagaimana, dokter? Ya wajib ya, karena kita tidak pernah tahu, kadang mungkin kita nggak ada gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, rasanya kuat-kuat aja, sehat-sehat aja, tapi ternyata karena kita mengandung, kita berbagi zat besi dengan janin yang kita kandung, kemudian kebutuhan makanan dan gizi kita juga meningkat, akhirnya kita lalai untuk memeriksakan diri kita karena merasa kuat dan sehat tadi ya. Jadi memang harus diperiksakan HB tadi untuk meminimalisir efek nanti ke depannya. Kalau udah anemia terus berefek pada janinnya, nanti akan panjang lagi urusannya. Oke, silakan dilanjutkan, dokter. Ini peringatan ya untuk bumil-bumil ya, wajib cek ya, dokter ya. Ya, kalau ibu hamil itu biasanya kita kalau datang ke puskesmas langsung kita lihat bukunya. Biasanya diberikan buku warna pink ya, buku pink itu nanti ada kayak record atau rekaman kesehatannya si ibunya, mulai dari tensinya ya, kemudian mulai dari detak jantung janinnya, kemudian pemeriksaan hasil laboratoriumnya juga semuanya dicek secara berkala ya. Oh ya, sebenarnya untuk anemia, jadi sekarang kan Kemenkes itu sedang gencar-gencarnya menurunkan angka stunting. Ya. Kenapa? Karena stunting ini juga nantinya efeknya juga panjang ya, bisa menjadi beban negara juga ya, kemudian juga menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia juga. Nah, stunting ini ada kaitannya dengan anemia ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menggalakkan untuk mengurangi pasien anemia atau wanita dengan anemia itu sejak dari remaja putri. Jadi ada program namanya pembagian tablet tambah darah yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Itu untuk mencegah nanti ketika remaja putri tersebut siap untuk menikah, siap untuk atau risiko terkena anemia. Jadi sebenarnya untuk wanita-wanita atau perempuan-perempuan di rumah bukan cuma ketika kita sudah mau menikah atau sudah menikah, tetapi dari remaja putri, kalau kita punya anak, punya saudara yang masih remaja, itu sudah boleh untuk dilakukan pengecekan HB atau dicek ke fasilitas kesehatan terdekat apakah ada tanda anemia pada kehamilan itu. Jadi ada beberapa etiologi atau penyebab kurangnya darah pada ibu hamil ya. Yang pertama namanya hipervolemi karena adanya pengenceran darah. Yang kedua adanya pertambahan sel darah tidak sebanding dengan pertambahan plasma. Kemudian kurangnya zat besi dalam makanan, kebutuhan zat besi yang meningkat tadi disebutkan, dan gangguan pencernaan dan absorpsi. Nah, sebenarnya yang paling sering itu tadi ya, yang pertama karena ibu hamil ini rentan terkena penyakit infeksi seperti cacingan, yang cacing darahan itu bisa. Dan yang kedua kurang konsumsi zat besi tadi, makanannya kurang ya. Jadi makanan yang tinggi zat besi contohnya seperti daging-dagingan, sayur-sayuran hijau seperti bayam, brokoli, tahu ya, itu boleh dikonsumsi. Kacang-kacangan untuk menambah zat besi sehingga meningkatkan hemoglobin nanti.
Nah, ini ada poster ya dari Kemenkes waktu itu zamannya masih zaman infeksi corona ya. Salah satu yang disorot juga itu adalah ibu hamil. Jadi ibu hamil walaupun sedang dalam wabah corona pada saat itu tetap harus diperhatikan untuk tetap sehat dan bebas dari anemia. Jadi fokusnya nggak cuman ke infeksi saja, tetapi tetap untuk menjaga ibu-ibu supaya tidak terkena anemia ya. Ini tadi kenapa ya ibu hamil itu rentan anemia, karena pola makanannya yang kurang, kemudian zat besinya yang kurang, sama rentan terkena infeksi tadi yang dibilang, infeksi cacingan atau mungkin malaria. Karena di pamflet ini pola dan gizi seimbang. Jadi kita itu kalau dari satuan atau angka kebutuhan gizi per orang. Jadi beda-beda nanti, apakah dia seorang wanita, seorang laki-laki, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, aktivitas fisiknya seperti apa, apakah lagi hamil atau enggak, begitu. Itu semua ada tabelnya, angka kebutuhan gizi masing-masing individu itu berbeda. Jumlah kalori yang harus dimakan, jumlah zat besi yang harus dikonsumsi, serat, mineral, air, vitamin, dan lain-lain itu semuanya sudah tercetak ya. Untuk materi gizi mungkin hiperpolemia, boleh sedikit dijelaskan dokter apa yang dimaksud dengan hiperpolemia? Ya, hiperpolemia itu ya, jadi banyak ya. Ada yang namanya penyakit kalau di kedokteran itu namanya ada shock hipovolemik ya. Jadi shock atau kekurangan darah yang terjadi karena jumlah darahnya berkurang. Banyak penyebabnya ya. Bisa jadi terjadi pendarahan di bagian organ di bawah ya, atau mungkin terjadi kecelakaan, kita nggak tahu ya. Ibu hamil ini gitu. Kemudian ada itu tadi ya, kurangnya zat besi dalam makanan dan pertambahan sel darah yang tidak sebanding dengan pertambahan plasma. Jadi kalau dicek dalam volume sel darah merah kita itu ada yang namanya plasma. Plasma itu cairannya, terus nanti ada eritrositnya, sel darah merahnya. Nah, nanti seperti ini dia. Nih. Ini. Jadi dalam satu tabung kalau misalnya dicek nih ada pembagiannya plasma yang isinya air, cairan, ada komponen-komponennya juga di dalam, dan ada hematokrit ya, yang di dalamnya ada sel darah merah. Yang kalau di zoom lagi bentuknya seperti ini. Gitu. Ini ya perbandingannya kalau yang normal dan anemia. Nah, ini adalah tanda dan gejala anemia ya, yang disebutkan tadi ada 5L, lalai, lemah, letih, lelah, lesu. Ini. Kenapa? Karena kurang darah tadi. Tadi kan komponen sel darah merah itu tadi ada apa? Ada hemoglobin ya, hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen. Kalau misalnya oksigennya kurang, artinya nanti suplai darah ke otaknya kurang. Akhirnya apa, mudah ngantuk ya, mudah capek ya, kemudian lemes rasanya, kalau beraktivitas tuh nggak semangat. Nah, itu bisa jadi contoh dari anemia. Atau yang paling mudah kita lihat di bagian mata, biasanya nanti dokter akan cek di fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa, atau di praktek kesehatan bisa juga, itu biasanya pucat nih matanya ya. Itu biasanya dikarenakan anemia atau Hb-nya kurang, hemoglobinnya kurang ya. Kemudian juga sering pusing-pusing, itu beberapa tanda dari anemia. Sebelum ke dampak anemia pada ibu hamil, kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.